Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi targeting dan positioning dari perusahaan McDonald. Dengan anggota kelompok kami, Gusniar Jihan Permata dengan NIM 95, Tia Aminatul Zahra dengan NIM 101, Taufikul Kamal dengan NIM 109, Rizka Imarani dengan NIM 116, dan Rangga Yuga Saputra dengan NIM 123. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sejarah McDonald. McDonald adalah perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard and Marcia McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Mereka mengisi ulang bisnis mereka sebagai kios hamburger dan ayam goreng. Dan kemudian mengubah perusahaan menjadi waralaba dengan logo Golden Access diperkenalkan pada tahun 1953 di sebuah lokasi di Phoenix, Arizona. Pada tahun 1955, Ray Kroc, seorang pengusaha, bergabung dengan perusahaan sebagai agen waralaba dan mulai membeli rantai dari McDonald bersaudara. Pendapatan McDonald Corporation berasal dari sewa, royalti, dan biaya yang dibayarkan oleh pemegang waralaba, serta penjualan di restoran yang dioperasikan perusahaan. Menurut dua laporan yang ditertibkan pada tahun 2018, McDonald's adalah perusahaan swasta terbesar kedua di dunia dengan 1,7 juta karyawan, di belakang Walmart dengan 2,3 juta karyawan. Selanjutnya, visi dan misi McDonald's. Untuk visinya, McDonald's adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald's selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan serta nilai-nilai tambah lainnya. Senyum konsumen adalah hal penting untuk McDonald's. Untuk misinya, yang pertama menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. Yang kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami di setiap restoran cabang McDonald. Yang ketiga, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Selanjutnya ada struktur organisasi, ada store manager, kemudian first manager. First manager dibagi menjadi 3 bagian, ada junior manager in marketing, kemudian second manager, dan yang terakhir junior manager in finance. Kemudian ada crew leader, dan yang terakhir ada crew. Kinerja perusahaan McDonald, pertumbuhan pendapatan McDonald ditopang pertumbuhan average selling price sesuai dengan perkembangan inflasi, penambahan menu inovatif, dan ekspansi membuka restoran baru yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai negara. Strategi perusahaan dengan mengeluarkan Customer Loyalty Program atau My McDonald Reward yang diluncurkan sejak tahun 2021 memiliki kontribusi positif dan sekarang memiliki 50 juta member aktif pengguna loyalty di seluruh dunia. Pendapatan perusahaan fast food chain terbesar di dunia ini
diproyeksikan meningkat dengan adanya inovasi produk baru dan ekspansi restoran di seluruh dunia yang berdampak pada pendapatan pada segmen franchise dan operet restoran. McDonald juga tengah diprotes dan diboikot oleh masyarakat secara global karena aksinya yang mendukung Israel. Hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan. Tetapi yang terjadi kinerja perusahaan McDonald malah sebaliknya. Di tengah-tengah pemboikatan produk, kinerja perusahaan McDonald justru memperoleh peningkatan pangsa pasar di kalangan konsumen berpendapatan menengah dan tinggi. Hal ini menandakan konsumen mulai beralih dari pilihan makanan yang lebih mahal. Perusahaan juga melaporkan pertumbuhan penjualan di toko sebesar 8,3% yang didorong oleh kuatnya permintaan di Inggris, Jerman, dan Kanada. Segmen pasar berlisensi pengembangan internasional perusahaan yang mencangkup Cina dan Jepang mengalami pertumbuhan penjualan di toko yang sama sebesar 10,5%. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yakni segmentasi, targeting, dan positioning di McDonald. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi yang menggunakan geografis atau membuka restoran di lokasi yang strategis di seluruh dunia. Yang kedua, menggunakan segmentasi demografis dengan menargetkan berbagai kelompok usia serta kelompok pendapatan menengah ke bawah. Yang ketiga, menerapkan segmentasi perilaku dengan menawarkan beragam produk dan promosi, ekspansi preferensi konsumen, serta menu vegetarian. Yang kedua, targeting. Menyediakan berbagai produk dengan harga yang terjangkau, serta variasi menu sesuai selera dan preferensi konsumen dengan menyesuaikan kondisi kemampuan masyarakat. Yang kedua, menerapkan target keluarga dengan menawarkan menu untuk anak-anak dan area bermain di restoran. Yang ketiga, menyediakan layanan drive-thru dan pesan antar bagi kelompok yang sibuk. Untuk positioning sendiri, yang pertama, memposisikan diri sebagai merek yang menyediakan makanan cepat saji, terjangkau, dan aksesnya mudah. Yang kedua, menekankan kualitas, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi produk di seluruh restoran. Dan yang terakhir, menekankan inovasi produk seperti menu baru atau kemitraan dengan merek lain untuk tetap relevan dan menarik minat konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis ekspor dan impor. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. McDonald mengimpor beberapa bahan baku atau bahan tambahan untuk memproduksi makanan dengan tujuan menjaga konsentrasi rasa. Kedua, peraturan pemerintah. Pembatasan impor dan ekspor dari pemerintah setempat dapat mempengaruhi sistem pengelolaan rantai pasokan setiap negara, mencakup keamanan pangan, perlambatan impor daging dan susu, dan aturan lainnya. Ketiga, kebutuhan pasar lokal. McDonald sering menyesuaikan menu mereka dengan preferensi lokal, impor bahan-bahan khusus untuk menyediakan menu sesuai dengan selera dan kebiasaan lokal. Keempat, harga dan kurs. Perubahan harga dan kurs nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan dan biaya McDonald dalam melakukan ekspor dan impor. Kelima, strategi bisnis. Sistem impor, ekspor dan impor sebagai bahan strategi bisnis global dengan tujuan memperluas pasar baru atau memperkenalkan produk khas negara tertentu. Adanya analisis ekspor dan impor akan memiliki pemahaman mendalam mengenai bagaimana mengelola rantai pasokan secara global untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dengan mempertimbangkan aspek keuangan, regulasi, dan strategi bisnis. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya, strategi memasuki pasar global. Yang pertama ada strategi pemasaran global, yaitu menerapkan sistem dengan penyesuaian wilayah cabang McDonald berada, sehingga membantu beradaptasi dan meminimalisir gesekan di suatu negara. Yang kedua, internasional atau lokalisasi.
yaitu strategi dengan penyesuaian menu sesuai budaya dan kebiasaan pada setiap negara, contohnya Indonesia dengan nasi. Yang ketiga, strategi harga, yaitu memberi harga yang relatif murah agar dapat memasuki pasar di setiap negara. Yang keempat, ada strategi komunikasi pemasaran, yaitu strategi seperti kolaborasi dengan BDS dalam meningkatkan penjualan yang digunakan sebagai strategi komunikasi pemasaran. Yang kelima, strategi corporate social responsibility atau CSR, yaitu memiliki program CSR yang dapat dilihat dari konsep triple bottom line sebagai pengukuran kepedulian sosial menyangkut manusia dan pelestarian lingkungan. Yang keenam, strategi merchandise, yaitu menggunakan visual merchandise untuk membuat toko menarik di mata pelanggan dan mampu menarik minat pelanggan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Dari pemaparan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwasanya kinerja McDonald mengalami pertumbuhan pendapatan yang didorong oleh peningkatan harga jual, rata-rata, penambahan menu inovatif, dan ekspansi restoran baru. Program loyalitas pelanggan My McDonald Reward juga berkontribusi positif terhadap penjualan. Meskipun mendapat protes global, McDonald tetap mengalami peningkatan pangsa pasar di kalangan konsumen berpendapatan menengah dan tinggi. Pertumbuhan penjualan yang kuat terjadi di Inggris, Jerman, Kanada, Cina, dan Jepang. McDonald menerapkan segmentasi geografis, demografis, dan perilaku dalam strategi pemasaran. Mereka juga menghadapi hambatan terkait ekspor dan impor yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah, kebutuhan pasar, harga, dan kurs, serta strategi bisnis global. McDonald juga menggunakan strategi pemasaran global dan lokal, harga yang terjangkau, komunikasi pemasaran, tanggung jawab sosial perusahaan, dan strategi merchandise untuk memasuki pasar global. Adapun saran dari kelompok kami atau rekomendasi untuk McDonald, yang pertama itu untuk meningkatkan program loyalitas pelanggan, dan yang kedua fokus pada inovasi produk dan ekspansi restoran. Yang ketiga, perhatikan tren konsumen seperti makanan sehat dan ramah lingkungan. Yang keempat, tangani isu sosial dengan bijak, pertimbangkan dampaknya, dan strategi ekspor dan impor. Yang kelima, pahami regulasi impor dan ekspor di setiap negara. Yang keenam, sesuaikan menu dengan preferensi lokal. Yang ketujuh, miliki harga yang fleksibel. Yang kedelapan, gunakan strategi pemasaran yang efektif, kolaborasi dengan selebritas lokal. Dan yang terakhir, terapkan program CSR yang konsisten. Dengan menerapkan rekomendasi ini, McDonald dapat memperkuat kinerja dan berhasil dalam ekspansi global dengan mempertahankan integritas merek. Terima kasih. Adapun paparan materi yang sudah dipaparkan teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.